Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia kepada kita semua. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Chapter Report Bab 2, yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum. Di sini kami beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Faisal Rogib. Yang kedua ada pemateri pertama, yaitu Maris Karisma. Yang ketiga ada Rita Lestari. Makalah ini dibuatnya makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Dosen pengampu ialah Bapak Dr. Muhammad Andriana Gafar MMPD. Baik. Selanjutnya, adapun manfaat dari subbab ini ialah untuk meningkatkan pemahaman bagi kita semuanya, pemahaman tentang landasan kurikulum agar nanti kita bisa terstruktur dan juga terarah. Di sini ada beberapa poin yang nanti akan dibahas dari tiap konten-konten babnya. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua ada hakikat landasan pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada landasan filosofis. Yang keempat ada landasan psikologis. Yang kelima ada landasan sosiologis juga iptek. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh kedua materi kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita simak atau kita dengarkan, dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa kita realisasikan di sistem pendidikan di sekolah masing-masing. Baik, pada pemateri pertama Maris Karisma dan juga pemateri kedua ada Rita Lestari, kami persilahkan. Terima kasih Faisal atas waktunya. Di sini saya akan memulai pembahasan pada bab ke-1, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian kurikulum secara sederhana, yaitu sebagai mata pelajaran yang berisikan daftar materi yang akan dipelajari oleh siswa-siswi. Adapun pengalaman belajar, yaitu aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di sekolah, dan juga rencana program sebagai blueprint dalam pendidikan. Kurikulum juga harus berpusat pada murid dan mengikuti perkembangan zaman. Itu artinya kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan juga dapat berpangku pada teknologi. Selain itu, kurikulum juga harus punya fondasi yang kuat. Di sini, kurikulum mempunyai 4 landasan, yaitu landasan sosiologis, filosofis, psikologis, dan juga iptek. Berlanjut ke bab 2, yaitu hakikat landasan pengembangan kurikulum. Pada bab ini berisikan pentingnya kurikulum sebagai landasan, karena kurikulum itu berisikan mata pelajaran, arah, tujuan, dan pengalaman peserta didik. Itu kenapa pembuatannya tidak boleh asal-asalan. Kemudian dijelaskan juga bahwa proses pengembangan kurikulum itu tidak sederhana. Selain tercangkup materi, kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengajarkan materi-materi tersebut. Kemudian mengaitkan sistem pendidikan kepada kebutuhan masyarakat dan harus berdasarkan landasan yang telah ditetapkan. Itulah mengapa 4 pilar landasan harus dilaksanakan dalam perancangan kurikulum. Bab selanjutnya yaitu tentang landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Di sini dijelaskan bahwa filsafat merupakan kompas dalam pendidikan. Bukan hanya berisikan materi, tapi di sini juga guru akan melihat patokan atau tolak ukur keberhasilan dalam pendidikan. Adapun 3 aliran filsafat yang diaplikasikan dalam pengembangan kurikulum. Aliran yang pertama adalah aliran idealisme, yang mana nantinya dalam pembelajaran, pendidikan karakter dan juga nilai moral harus ditanamkan dalam pembelajaran. Aliran yang kedua yaitu aliran realisme atau berdasarkan kenyataan. Dan yang ketiga adalah aliran pragmatisme, berdasarkan pengalaman yang nantinya anak-anak akan belajar untuk memecahkan suatu masalah atau problem solving. Kemudian apa tujuannya? Kurikulum itu harus mempunyai landasan filosofis. Itu adalah untuk menumbuhkan motivasi peserta didik dan juga pendidik
agar mereka paham mengapa mereka harus mempelajari pelajaran tersebut. Tidak hanya mengikuti alur saja, tapi mereka tahu mengapa dan juga tujuan yang akan mereka gapai. Berlanjut ke bab 4, yaitu landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Dengan mengetahui landasan ini, kita jadi semakin sadar bahwa setiap murid itu memiliki keunikan masing-masing. Itu artinya mereka mempunyai cara sendiri untuk mengekspresikan bakat, minat, dan juga potensinya. Sehingga kita menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan hakikat dan keunikan peserta didik. Kemudian apa urgensinya kita untuk menerapkan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum? Nah, ini dapat digunakan untuk mencegah kesalahan arah yang diawali oleh kesalahan persepsi. Contohnya, ada kesalahan persepsi bahwa murid-murid di usia kelas 2 SD itu sudah bisa berpikir secara abstrak. Untuk seluruh murid sudah bisa belajar secara abstrak. Nah, sehingga nanti akan berpengaruh ke kurikulumnya. Isi materi dari kurikulum itu akan meliputi pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya abstrak, seperti rumus matematika yang kompleks, rumus fisika yang mana itu belum menyeluruh untuk kemampuan siswa-siswi SD pada kelas 2, itu terlalu kompleks misalnya. Kemudian ketika guru mempunyai persepsi bahwa metode belajar yang paling efektif adalah menghafal, sehingga nantinya dalam penerapan pembelajaran di kelas itu selalu meliputi hafalan-hafalan yang mana mengabaikan kreativitas peserta didik dalam mengeksplor cara belajar mereka masing-masing. Itulah mengapa dalam pendidikan itu ada 2 cabang psikologi, yaitu yang pertama psikologi pendidikan, itu artinya materi yang diajarkan di sekolah itu disesuaikan dengan level usia peserta didik. Adapun psikologi belajar, nah untuk ini mencakup metodologi dan strategi yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rita Lestari. Silahkan. Baik, terima kasih Teh Mariska. Saya akan melanjutkan bab 5. Bagian pertama yaitu landasan sosiologis atau kurikulum dan masyarakat. Sekolah wajib menghasilkan lulusan yang aktif di masyarakat. Jadi, tujuan dan isi pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan perkembangan masyarakat. Faktor sosiologis dilihat dari 2 sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi kebudayaan. Kurikulum bertugas memberikan pengalaman agar individu punya kebiasaan, nilai, dan sikap yang berbudaya. Kurikulum adalah cerminan dari cara berpikir dan nilai yang disepakati masyarakat. Sisi yang kedua yaitu dari sisi masyarakat. Kurikulum harus menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Misalnya, butuh skill apa di dunia kerja? Kurikulum harus mencakup nilai budaya dan kebutuhan praktis masyarakat. Yang terakhir, pendidikan punya 7 fungsi sosial, seperti mengajarkan keterampilan, mentransfer budaya, menciptakan kedisiplinan, dan memberikan penghargaan prestasi. Baik, slide selanjutnya yaitu landasan IPTEK atau kurikulum dan perkembangan zaman. Perkembangan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi punya peran ganda. Peran pertama yaitu isi pendidikan. IPTEK langsung jadi materi pelajaran, misalnya belajar AI atau pemrograman. Yang kedua, solusi pendidikan. IPTEK membantu siswa memiliki keterampilan pemecahan masalah atau problem solving yang timbul akibat kemajuan teknologi. Prinsip relevansi eksternal. Kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia pekerjaan. Tanpa adanya IPTEK, kurikulum akan ketinggalan zaman. Kenapa IPTEK wajib jadi landasan? Alasan yang pertama, IPTEK membawa manusia ke masa tak terbayangkan. Lalu yang kedua, munculnya masalah akibat penyalahgunaan IPTEK. Yang ketiga, kurikulum harus diupdate agar sesuai teknologi. Dan yang terakhir, wajib mengantisipasi perubahan pola hidup dan sosial politik atau IPOLEK Sosbudhankam. Tantangan implementasinya antara lain, kendala terbesar adalah sarana-prasarana yang kurang mendukung, tenaga pendidik yang kurang paham IPTEK, dan kurangnya perhatian pemerintah.
Baik Bapak dosen dan teman-teman sekalian, sebagai penutup kami akan menyajikan simpulan utuh dari pembahasan bab 2 mengenai landasan pengembangan kurikulum. Inti dari seluruh materi yang kami bahas adalah bahwa kurikulum harus dibangun di atas fondasi yang kokoh agar program pendidikan tidak gagal. Kegagalan kurikulum bisa membawa kerugian fatal bagi masa depan sumber daya manusia. Kami menyimpulkan bahwa landasan ini terbagi dalam 4 pilar utama yang saling terintegrasi. Pilar yang pertama yaitu landasan filosofis. Ini adalah kompas kurikulum. Ia yang menentukan arah, tujuan, dan sistem nilai yang ingin kita capai. Tanpa ini, kurikulum tidak punya visi. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Ini menentukan kesesuaian kurikulum dengan siswa. Landasan ini memastikan bahwa materi dan metode yang dipakai sudah tepat sesuai dengan taraf perkembangan dan cara belajar siswa. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Ini menjamin relevansi sosial. Kurikulum harus menjawab tuntutan masyarakat dan berfungsi sebagai alat untuk mewariskan kebudayaan. Lulusan harus siap berperan aktif juga. Yang terakhir atau yang keempat yaitu landasan iptek. Ini menjamin relevansi eksternal. Landasan ini wajib karena kurikulum harus adaptif terhadap kemajuan teknologi dan membekali siswa dengan keterampilan pemecahan masalah di dunia kerja yang modern. Lalu secara keseluruhan keempat pilar ini menjadi koherensi dan relevansi pendidikan. Kurikulum yang kuat adalah kurikulum yang tidak ketinggalan zaman dan mampu mengembangkan peserta didik sesuai kemampuannya. Demikian pemaparan simpulan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kita kali ini. Ada Karisma juga Rita yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan tentunya bagi kita semuanya. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan bersama-sama tentang pengembangan kurikulum. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya sekian, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.